Penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah menuai polemik. Pasalnya, dari 4 sprindik yang telah diterbitkan, hingga kini baru 1 sprindik yang dilanjutkan ke pemeriksaan. Kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah bilang, hingga saat ini kliennya diperiksa dalam kasus TPPU. Namun, ada 2 sprindik yang masih abu-abu. Sprindik yang terbit dari data yang kami dapatkan dari kejaksaan, di Polri itu ada 3 sprindik. Ada batubara, tadi disebut Bu Yenti, yang kedua Asabri. Terkait Asabri, kemudian Krakatau Steel. Ya. Banyak orang berpikir penetapan tersangka untuk 3 sprindik itu. Saya ingin katakan di sini itu tidak benar. Yang benar adalah penetapan tersangka hanya 1, yaitu salah satu sprindik terkait dengan Asabri. Hanya Asabri? Itu di Polri ya. Oh, dari Kortas? Polri, di Kortas. Nah, kita geser nih. Ini perkara kan sudah di Kejaksaan Agung. Ya. Kita nggak mundur lagi ke diserahkan. Sudah diserahkan, dilimpahkan, apapun terminologinya. Ya. Sekarang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan 3 sprindik, surat perintah penyidikan umum. 1, saya nggak tahu, karena nggak diperlihatkan terkait apa persisnya. Salah satunya adalah indikasi TPPU. Jadi 2-nya ini masih agak gelap nih. Apakah ini yang Anda sebut ke media sebelumnya tidak jelas itu abu? Itulah. Jadi ada zona abu-abu yang tidak cukup clear dalam proses penegakan hukum ini. Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang mengatakan, kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini belum ada kemajuan yang signifikan. Saud bilang ada lebih dari 50 orang yang terlibat dalam kasus ini. Saud berharap Febri menjalankan perannya secara maksimal dalam proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus tersebut. Kasus ini baru 2 cm per hari ini. Kenapa 2 cm? Setelah ditahan? Ya masih 2 cm kedalamannya. Kalau dari Anda mau bilang bahwa belum ada kemajuan signifikan? Iya, karena dugaan saya itu dalamannya bisa sampai 100 meter lebar dan dalamannya. Nah, mudah-mudahan Febri di sana ya, Febri ditahan, Febri datang ini ya bisa membuat itu menjadi lebih terang gitu. Dalam pikiran saya, dia kan penegak hukum juga gitu. Yeah. Ngapain juga ngebela orang yang memang udah jelas salah lah gitu ya kan. Cuman maksud saya kalau kita nggak ngapain memang tugas dia begitu gitu. Jadi maksud saya apakah nanti kedalaman bisa digali terus kemudian KPK bisa meyakinkan sehingga ketemu angka ratusan meter. Ya kita kan belum cerita banyak orang-orang di sekitarnya. Hitungan saya lebih 50 orang tuh. Sementara pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi menyebut bahwa kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah seharusnya diambil alih oleh KPK. Yenti juga menyebut bahwa Febri mendapatkan perlakuan khusus. Itu diambil alih oleh KPK. Jadi KPK juga jangan menunggu diserahkan. Harusnya KPK itu mengambil alih karena ada ide suatu negara yang mempunyai penyidik tindak pidana korupsinya 3 itu hanya Indonesia. Dan itu ada badan semacam KPK itu. Itu idealnya Bu, tapi sekarang kan yang kita hadapi adalah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Oh iya, tapi seharusnya itu kan ada ketentuan yang hanya dimiliki oleh KPK. Pasal 10 itu adalah bahwa dalam hal tertentu KPK yang sedang menangani kasus bisa menyerahkan atau KPK mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh 2 temannya yang tadi. Maka ketika ditanyakan kepada saya, Kejaksaan kemudian menyatakan bahwa ini sudah ada sangkaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU karena dari tas tipikor pun sudah ada itu. Sudah ada. Kini publik pun menanti kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dapat ditangani secara transparan dan adil. Pasalnya, dari 3 kasus dugaan korupsi, baru 1 kasus yang telah diproses, yakni dugaan TPPU. Tim Liputan Kompas TV. Kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah terbit 4 sprindik. Namun hingga kini Febri baru ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Apa yang sebenarnya membuat kasus ini terkesan mandek? Dan akankah kasus ini bisa diadili secara transparan dan juga adil? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua KPK 2007-2011 Muhammad Jasin dan juga Komisioner Kejaksaan Nur Rohman. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak.
Selamat pagi, Selamat pagi. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, kalau tadi sebelumnya di paket berita sebelumnya, Pak Saud Situmorang sudah mengatakan ini perkaranya masih 2 cm karena 2 tersangka yang baru. Padahal menurut Saud Situmorang mengatakan ini kalau diduga ada 50 orang yang terlibat dalam kasus ini. Dari perspektif Anda sebagai pimpinan KPK dan pernah menangani kasus-kasus kakap semacam ini, apakah Anda setuju bahwa kasus ini memang nampaknya lambat? Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan tuh melalui Kompas TV juga itu bahwa kasus ini adalah kasus yang janggal dan membingungkan. Hanya statement saya katakan bahwa di proses of law atau proses penanganan kasus ini adalah tidak tunduk pada aturan yang baru KUHAP. Itu yang saya nyatakan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kemajuan proses penanganan, betul yang dikatakan oleh Pak Saud dan beberapa orang itu ya memang ini di samping ruwet, membingungkan dan justru tidak mendapatkan kepercayaan dari publik. Jadi yang seharusnya itu yang dilimpahkan ke kejaksaan itu adalah apabila sudah pemeriksaannya itu lengkap itu adalah P21. Ya kan? Tapi ini kan sudah terlanjur. Kemudian turun naik proses dari penanganannya yaitu perubahan status hukum. Yang naik turun itu artinya ya setelah tersangka kemudian dijadikan saksi, keluar sprindik yang sekarang sprindiknya hanya 1 saja nih, Di padahal TPPU. dari pelimpahan itu ya TPPU saja, padahal pelimpahan yang tidak benar itu, pelimpahan maksudnya proses pelimpahannya itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sekarang. Kalau pelimpahan itu ya harus ke KPK memang. Kalau itu penanganan terus kemudian diteruskan oleh kejaksaan ya baru kali ini penyidikan diteruskan dari kepolisian oleh kejaksaan. Itu kejanggalannya di situ. Jadi menurut Anda sehingga seharusnya memang ini ditangani oleh KPK? Iya seharusnya, tapi ini kan sudah terlanjur. KPK-nya melakukan mekanisme pengawasan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, pengawasan, koordinasi, supervisi itu tidak punya kewenangan apa-apa kecuali lanjutnya di 10A, yaitu pengambil alihan kasus itu. Diambil paksa, jangan sungkan-sungkan, jangan ya diambil paksa saja karena sudah memenuhi kriteria bahwa penanganan kasus korupsi yang di dalamnya ada unsur korupsi. Jadi ya kasus ini penanganan di pemeriksaan untuk kasus korupsinya di kepolisian, terus kemudian dicegati atau dicegat itu artinya proses itu nantinya kan penuntutannya pasti melalui Kejaksaan Agung. Nah, ada deal di situ, jadi ijon dulu gitu loh, masuklah uang kepada mantan Janpitsus ini. Menurut pemikiran saya seperti itu dugaannya. Jadi dicegati di situ, nanti akhirnya kasus ini juga menjadi ringan, artinya dari unsur pemidananya juga ringan atau bahkan bebas, itu karena ya ujung-ujungnya tidak dinyatakan terbukti melakukan suatu korupsi. Nah sekarang yang paling penting itu adalah bonggol perkaranya, ya predicate crime-nya itu ditentukan dulu, ini korupsi apa TPPU. TPPU itu pasti kan ada kejahatan awalnya kan ya Pak? Ya, kejahatan awalnya, predicate crime-nya, kejahatan awalnya itu adalah ya korupsi yang tadi disinggung, itu kan ya penanganan kasus batubara, kemudian Asabri, dan juga Krakatau Steel, kan itu kan korupsi itu. Nah, terus kemudian, sekarang kalau yang diproses pada penyidikannya, petersangkaan pertama di kepolisian, tersangkanya yang pertama di kepolisian itu kan korupsi, gitu loh. Nah, ini sampai sekarang ini tidak jelas. Bisa saja memang kasusnya itu menjadi 2. Delik pidananya adalah
kasus korupsi dan kasus TPPU. Jangan hanya TPPU saja, korupsinya enggak. Lah, ini membingungkan masyarakat. Proses hukumnya enggak. Ada 4 sprindik tetapi tersangkanya ada di TPPU, begitulah. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan dari Pak Yasin dan juga dari masyarakat juga. Nah, bagaimana Komjak menjawab pertanyaan ini begitu? Ada 4 sprindik tetapi tersangkanya ada di TPPU. Bagaimana bisa ini terlompati ketika belum ada tersangka dari kejahatan awalnya, korupsinya? Bagaimana Komjak menjawab ini? Ya, itu sebenarnya bagian dari strategi penyidikan di Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena dari awal juga kita tahu bahwa proses penyidikan di awal itu di kepolisian banyak pro dan kontra. Kemudian ada 3 sprindik di Kejaksaan Agung, kemudian ditambah dengan TPPU. Debatable-nya adalah kaitannya predikat crime-nya. Di sini sudah disebutkan bahwa kemungkinan predikat crime-nya adalah penyalahgunaan kewenangan dalam kewenangan dan jabatan selama yang bersangkutan mengabdi di Kejaksaan Agung. Sehingga ini strategi makan bubur panas, bukan potong tumpeng. Oke, nah kalau dikatakan ini strategi awal, bagaimana Pak Yasin melihat ini? Ini hanya strategi awal dari penyidikan dari kasus ini, Pak Yasin. Ya, dugaan konflik kepentingan apabila kasus itu ditangani kejaksaan itu sudah mulai muncul sekarang ini. Jadi jangan sampai ada arah penanganan kasus hukum ini, karena yang bersangkutan adalah mantan high ranking official atau pejabat tinggi yang ada di kejaksaan. Ada Iwo Pakewo dari stafnya yang juga ikut menangani, walaupun sudah ada tuh tim khusus ya yang menangani, ada beberapa orang yang memang belum pernah menjadi bawahan daripada mantan Jampitsus ini, tapi tetap saja karena adalah korp adiaksa atau korp kejaksaan. Jadi adanya dugaan masyarakat bahwa penanganan kasus ini penuh konflik kepentingan, terus kemudian di awalnya saja sudah dibuat ruwet atau sengaja melanggar aturan. Ini menjadi tidak prudent atau tidak, katakanlah itu tidak fair itu penanganan kasus ini. Jadi masyarakat ini dibuat bingung terus karena ya ditandai dengan proses hukum yang cara penanganannya itu tidak pas gitu loh. Apabila itu dikatakan strategi, itu juga tidak pas juga strateginya. Korupsinya harus tetap ada. Sprindik itu jangan membuat suatu katakanlah dugaan-dugaan publik itu menjadi ini udah ada tanda-tanda konflik kepentingan penegakan hukum ini. Nah, nanti ya hasilnya juga tidak akan bagus dan hiruk pikuknya itu akan berlanjut. Nah, makanya yang paling bagus memang KPK tidak hanya supervisi dan koordinasi di bidang penindakan atas kasus mantan Jampitsus ini. Jadi memang juga harus diambil alih dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi, penanganan kasus korupsi yang mengandung unsur korupsi di dalamnya. Jadi ini sangat canggih ini korupsinya ini. Jadi tidak bisa hanya lembaga yang bersangkutan yang menangani. Sebenarnya kalau ada istilahnya tuh kerelaan, keikhlasan dari kejaksaan dan agar tidak menimbulkan suatu katakanlah hiruk pikuk di publik ini berbagai pendapat, karena akan menyoroti terus. Ini menjadikan perhatian masyarakat yang besar, dan karena kasus korupsinya adalah kasus mega korupsi ini. Belum pernah ditemukan tuh sampai ratusan miliar seperti itu, dan masnya. Itu artinya Anda sepakat juga dengan pernyataan dari Pak Saud Situmorang yang mengatakan bahwa ujung-ujungnya nanti Anda juga sepakat, itu artinya Anda sepakat bahwa memang dalam kasus ini ada banyak juga orang-orang yang terlibat, bahkan Saud Situmorang mengatakan diduga ada 50 orang yang terlibat. Pak Yasin. Ya, kalau banyak yang terlibat begitu, pasti itu konflik. Iya, setuju saya. Mendengar suara saya? Ya, silakan dilanjutkan. Halo? Silakan dilanjutkan Pak Yasin. Ya, kalau ini melibatkan orang banyak ini, penanganannya memang menjadi banyak unsur-unsur konflik kepentingannya. Jadi konflik kepentingannya itu apa? Antara lain ya, independensi
penanganan kasus ini oleh Kejagung ini menjadi diragukan itu. Apalagi yang 50 orang atau yang banyak orang itu yang terkait itu adalah memegang suatu kekuasaan di dalam pemerintahan ini. Itu akan menjadikan sumir ini penanganan kasus ini. Maka ya seandainya tetap ditangani oleh kejaksaan, tidak diambil oleh KPK, ya harus masyarakat itu, akademisi, masyarakat penggiat anti korupsi harus fokus untuk mencermati proses hukum ini. Dan harus ini seperti media Kompas TV ini harus tetap menjadi corong untuk menyuarakan yaitu agar kasus ini ditangani sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakatnya. Ini duitnya kan duit banyak. Asumsinya ya duit masyarakat itu. Kalau penanganannya seperti ini, jadi ini kan extraordinary crime ini. Jadi yang menangani itu ya harus memang fokus ya. Jadi kasus besar ini bukan kasus kecil. Jadi penanganannya harus serius. Ya, jangan mengabaikan pendapat-pendapat publik. Ini harus menjadikan suatu perhatian bagi lembaga hukum yang menangani kasus ini. Ini kasus besar dan harus ditangani secara khusus begitu ya, karena ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Nah, saya ingin ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, tadi Anda mengatakan bahwa ini bagian dari strategi awal, bahkan ada pengandaian. Anda mengibaratkan ini ibaratnya bukan makan bubur panas, tapi metodenya potong tumpeng. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini kepada publik? Halo, yang saya maksud tadi itu strategi. Apakah suara saya terdengar? Silakan. Ya, ini strateginya saya analogikan dengan makan bubur panas, bukan potong tumpeng. Kenapa? Kita tahu latar belakang proses penyidikan di sini adalah kenapa kejaksaan adalah strategi sinergisitas ataupun harmonisasi antara APH di kepolisian dan kejaksaan dan KPK. Kenapa? Karena dari awal juga kita ketahui begitu gaduh di awal, kemudian proses penyidikan sudah di kejaksaan dan konsentrasinya adalah kita mendorong agar proses penyidikan penanganan perkara FA ini bisa berjalan profesional dan berintegritas. Caranya bagaimana? Tentunya pengawasan ataupun supervisi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait, termasuk juga pengawasan eksternal, baik dari Komisi Kejaksaan ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk juga pers, agar kasus ini bisa terang benerang, perlu pengawalan dari eksternal. Lantas bagaimana dengan Barbuk? Ini juga kan kalau tadi kita lihat ya, dari tadi barang bukti ini luar biasa, Pak Yasin, Pak Nur Rohman, fantastis sekali. 74 kg emas, bahkan sudah dikonfirmasi itu emas asli. Ada berbagai macam pecahan mata uang asing ratusan miliar di gepokan-gepokan yang berbeda. Tentu ini ada kode-kode lah ibaratnya begitu ya. Kalau kita bisa dari kacamata Anda sebagai pimpinan KPK yang pernah menangani kasus kakap semacam ini. Tapi kemudian kita lihat kuasa hukum dari Febri Diansyah mengatakan, mempertanyakan agar kejaksaan bisa membuktikan siapa pemilik dari emas dan juga uang ini. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Yasin? Ya, justru itu yang menjadi permasalahan ya. Di TPPU itu pasal 77, 78 itu. Bahwa apabila itu sudah diakui adalah miliknya. Ini permasalahannya kan belum diakui. Belum tentu kalau diakui oleh miliknya. Anda melihat ini juga suatu kejanggalan? Iya, kejanggalan ini. Bisa saja itu nanti tidak diakui. Sehingga pembuktian yang diatur dalam pasal 77, 78 yang saya singgung tadi, pembuktian terbalik oleh yang pemiliknya itu asalnya dari mana. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, maka dia hartanya itu disita kan. Disita itu artinya masuk dalam kas negara. Demikian juga apabila ini kasus sprindik-nya juga itu rangkap, deliknya dia korupsi ya TPPU di pasal 38B besar itu Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu 38B itu bahwa apabila proses hukum status seseorang itu sudah menjadi terdakwa itu harus
menyampaikan laporan harta kekayaan. Apabila tidak bisa membuktikan harta kekayaan itu asalnya dari mana, yaitu disita negara dan juga diberikan sanksi hukum. Hukum tidak hanya untuk disita terus dan orangnya dibebaskan, dia proses hukum. Jadi kita mengharapkan bahwa ini ada double derek yang harus disematkan kepada mantan Jampitsus ini. Oke, jadi artinya harus ditersangkakan. Jadi menurut Anda perlu pembuktian terbalik, kalaupun memang Febri Adriansyah mengatakan penyidik buktikan saja soal barang bukti ini. Ya harus dari penyidiknya harus meyakinkan kepada publik khususnya setelah melakukan pemeriksaan bahwa ini adalah miliknya. Ya, cara-cara untuk bisa yaitu mendapatkan pengakuan bahwa itu miliknya itu adalah cara-cara khusus yang dimiliki oleh penyidik. Dari informasi yang didapatkan, barang-barang bukti yang diperoleh dari pelimpahan kasus itu dari kepolisian kepada kejaksaan. Itu kan semua diserahkan. Jadi ini harus bisa membuktikan hanya itu adalah miliknya, jangan hanya rampas-merampas kemudian tidak diakui. Kalau itu tidak diakui, pembuktian terbalik tidak terlaksana. Kasusnya adalah menjadi mengambang atau bebas yang bersangkutan. Bila hanya TPPU. Kalau itu kasusnya juga kasus korupsi, menyambung ke proses berikutnya di lembaga lain, yakni dari kepolisian ke kejaksaan, itu masih ada juga mekanisme pembuktian terbalik, yaitu pasal 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu harus membuktikan. Kalau tidak mampu membuktikan asal-usul, di samping dijerat pidana juga disita harta kekayaan yang tidak bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan, maka disita untuk negara. Oke, bagaimana Pak Nur Roman? Begitu, Mbak, prosesnya. Jangan sampai ini prosesnya membingungkan publik ini, gitu loh, dan meragukan, karena konflik kepentingannya itu tinggi di sini. Oke, gitu, Mbak. Konflik kepentingan tinggi menurut Pak Yasin, kemudian jangan sampai ada keraguan publik, bagaimana menjawab kasus ini bisa jangan sampai membingungkan. Kejaksaan Agung, Komjak sendiri, bagaimana untuk bisa menjamin Kejaksaan Agung ini bisa transparan, pengusutan secara tuntas, tidak berhenti di dua tersangka ini? Ya, kami tidak akan masuk ke materi pokok perkara karena itu bukan kewenangan kami hanya melakukan pengawasan bahwa proses ini bisa berjalan dengan tuntas, tentunya secara profesional dan berintegritas. Caranya seperti apa? Tentunya dengan transparansi, informasi yang bisa disampaikan kepada publik secara berkala dan kontinu. Tentunya juga informasi-informasi itu tidak bisa semua hasil penyidikan dipublikasikan, karena itu nantinya adalah penyidikan yang dilakukan adalah untuk proses pembuktian di persidangan, bukan di publik. Seperti itu. Namun demikian proses-proses ini kita pastikan transparansi ini berjalan. Setiap tahapan diinformasikan kepada publik melalui Pusat Penerangan Hukum, dan sejauh ini proses itu sudah berjalan seperti kasus-kasus yang lainnya. Adapun kaitannya konflik interest maupun keraguan publik, itu memang banyak keraguan-keraguan dan juga ada harapan-harapan tentunya, dan tentunya jawabannya adalah satu, bentuk kerja nyata, konkret, dan terakhir itu kan FA juga sudah ditahan dan diserahkan kepada KPK, proses penahannya di sana untuk menghindari konflik kepentingan tersebut. Dan dari tim 9 juga mereka adalah notabene jaksa-jaksa yang cukup lama ditugaskan di KPK. Hampir ada rata-rata itu di atas 5 tahun. Bahkan ketua atau motor tim penyidik Pak Prof. Rudi Margono juga notabene adalah mereka yang membesarkan KPK sebelumnya. Sehingga sinergisitas, kembali lagi latar belakangnya adalah sinergisitas atau harmonisasi APH ini patut kita dorong agar perkaranya bisa tuntas dan suasananya tetap jernih, gitu Pak. Oke, termasuk juga ini yang juga menjadi PR tersendiri bagi Kejaksaan Agung, tidak hanya kepada dua tersangka ini saja, terus harus mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak-pihak lain
Pak Nur Rohman? Ya harus itu. Oke, baik, Pak Nur Rohman sudah keluar dari Zoom meeting kita. Terima kasih Komisioner Kejaksaan Pak Nur Rohman telah bergabung bersama kami. Terakhir saya ingin tanya juga berarti ke Pak Yasin. Pak Yasin, karena tadi sudah pamit undur diri duluan Pak Nur Rohman tak apa, tapi kemudian apa poin kritis Anda terkait dengan pengusutan kasus ini, termasuk juga pesan Anda kepada tim 9 yang mengusut kasus ini? Jangan sampai ini hanya berhenti di 2 tersangka ini saja. Ya, harus dilakukan pengembangan penyidikan yang lebih komprehensif menyangkut yaitu para pelaku yang mendesain kasus ini terjadi, baik itu korupsi maupun TPPU. Nah, ini yang harus mengamati. Ya kalau di kepolisian kan sudah banyak yang tersangka itu dari ketiga kasus itu. Maupun pesannya bahwa jangan sampai ada suatu perlakuan yang khusus. Perlakuan khusus itu misalnya saja nih waktu proses penahanan. Itu kan tidak memakai standar yang biasanya dilakukan oleh kejaksaan. Kalau KPK kan hanya ketitipan gitu loh. Jadi tidak bisa memperlakukan itu misalnya saja titipan dari penegak hukum lain, terus kemudian SOP-nya adalah SOP KPK, kan memang tidak gitu. Jadi memang KPK tidak mengakui bahwa itu ada perlakuan khusus. Dari konflik interest yang saya sampaikan, dari penanganan penahanan saja sudah ada perlakuan khusus. Ini udah sangat meragukan, apalagi proses-proses berikutnya nanti. Jadi yang menyangkut mengenai pemberkasan dakwaan pada waktu dinaikkan kepada proses persidangan, nanti banyak kejanggalan-kejanggalan lagi yang akan muncul. Dugaan saya begitu. Nah, ini dari awal saja sudah terduga seperti ini. Penanganan kasusnya yaitu sprindiknya juga sudah membingungkan. Penahanan sudah mendapatkan suatu perlakuan khusus atau special treatment. Ini tidak boleh terjadi seharusnya. Special treatmentnya itu di penanganannya ya? Special treatmentnya itu seharusnya di penanganan kasusnya. Baik, kita akan tunggu, publik juga masih dengan yang lain. Publik masih menunggu. Ya, betul. Publik menunggu dan terus mengawasi bagaimana kelanjutan kasus ini. Tentu ini menjadi PR besar dari Kejaksaan Agung untuk bisa menjawab pengusutan kasus ini bisa secara terang benderang dan juga transparan. Terima kasih Wakil Ketua KPK 2007-2011 Bapak Muhammad Yasin dan juga Komisioner Kejaksaan Bapak Nur Rohman yang sudah undur diri. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu.